Oke sahabat otomotif, berjumpa lagi bersama saya Rajo Otomotif ya. Di kesempatan kali ini saya mendapat pasien motor Scoopy injeksi yang idling stop. Ini gejalanya mati tiba-tiba. Dan setelah kami lakukan pengecekan, ternyata motor ini hilang pengapian. Boleh kita cek sebentar? Pertama kita hidupkan dulu kunci kontak. Menyala ya. Lalu kita melihat ujung dari koil apakah menimbulkan percikan. Tekankan sedikit lagi. Terus ternyata motor ini tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan percikan pengapian dari ujung koil ya, kabel koil. Kita lihat dari standar samping juga tidak ada masalah. Nah, untuk melakukan pengecekan, kita bongkar dulu ini bagian-bagian kapnya ya, agar kita bisa melihat dari mana dalam masalah ini. Untuk pembongkaran kita skip aja mas bro ya. Jadi untuk bagian kopir bodi belakangnya sudah kita buka. Ini tujuannya untuk meringankan kita dalam pengecekan di mana kenapa ini koil tidak mengeluarkan arus listrik ya. Jadi yang pertama kita ke skring dulu ya. Skring. Di sini kita sediakan tes pen DC untuk mencek skring atau pasnya apakah ada yang putus atau enggak. Yang pertama kita ke barisan ini dulu. Ternyata di sini untuk skring yang bagian ini ketiga-tiganya menyala, dan kita ke bagian yang sebelahnya lagi. Di sini tidak menyala, kita nyalakan kunci kontak. Setelah kunci kontak kita nyalakan, ini tersambung karena relay kaki empatnya sudah berfungsi ya, jadi itu sudah mengantar arus ke sini. Nah setelah ini kita tidak usah menggunakan tes meter scanner dulu ya, karena kita tahu bahwa yang tidak mengeluarkan arus listrik adalah di koil. Untuk pengecekan sensor CKP kita bisa cek lewat kabel yang masuk ke koil, kabel yang masuk menuju ke koil ini ya. Jadi di sini ada dua kabel, kita cabut dulu. Yang pertama di sini adalah kabel berwarna hitam bergaris putih, dan satu lagi kabel berwarna kuning bergaris hijau. Jadi ini kabel berwarna hitam garis putih ini adalah arus listrik 12 volt, tegangan 12 volt dari aki. Kita coba, kita tes apakah ini ada menimbulkan tegangan. Sebentar ya. Kita pasang tes pennya, kemudian kita nyalakan kunci kontak. Ternyata untuk arus masuk ke sini ya, berarti bagian yang ini bagus. Kita matikan, kita hidupkan. Arus yang masuk ke sini dari aki bagus, netral. Nah, yang satu lagi adalah pin koneksi atau sinyal negatif dari ECU. Kalau seandainya CKP-nya tidak berfungsi ketika mesin kita selah, maka si ECU tidak akan memberikan sinyal ke sini, ya. Untuk mencek ini kita pasang ke positif aki, ya. Ke positif aki. Coba kita tes berfungsi ya. Kemudian ini kita tes apakah sinyal negatifnya berfungsi atau tidak. Oke, mohon maaf akinya tekor. Kameranya saya pegang dulu ya. Kemudian bisa kita selah. Ternyata setelah kita selah, sinyal negatifnya berfungsi dari ECU ya, menandakan bahwasanya si sensor CKP memberikan sinyal putaran mesin kepada ECU, kemudian si ECU memberikan sinyal negatif ke koil ya, ke koil. Kemudian setelah kita tahu ini bagus, kabel yang dua ini fungsinya bagus, maka kita akan mencoba melakukan pengecekan ke koil ini sendiri. Caranya sangat gampang. Coba dipegang kameranya ya.
kita butuh alat bantu seperti ini, multitester digital ya, lebih mempermudahkan kita untuk melakukan pengecekan. Kita buat di auto aja, di auto ya, seperti ini. Mohon maaf, seperti ini. Di sini ya. Kemudian pin yang 2 ini yang ada di koil, kita tes dulu apakah ini menyambung atau enggak, atau apakah ini connect atau enggak. Ternyata connect. Kemudian si ujung koil ini kita sambungkan ke probe positif tester ya, seperti ini, tersambung. Kemudian kita tes probe negatifnya, kita coba ke salah satu pin yang ada di koil ya. Bisa ke pin positifnya, bisa ke pin negatifnya. Nah, ternyata di sini tidak ada sambungan ya. Seakan-akan koil ini terputus. Ya. Sudah saya bolak-balik, masih saja terputus. Sebentar kita pastikan lagi ya. Masih saja terputus ya. Nah, setelah itu kita cek dulu bagian kabel coil. Kalau dilihat dari fisik, ini kabel coilnya tidak ada yang putus ya. Tidak ada yang putus, semua menyambung. Tapi tidak ada tahanan. Biasanya untuk coil itu memiliki tahanan atau resistansi. Kalau yang untuk injeksi biasanya memiliki tahanan 11 sampai 15 kilo ohm. Itu bisa saja berubah-ubah tergantung suhu dari coilnya juga. Bila mana coil itu semakin sering lama dipakai mungkin, atau mesinnya panas, mungkin resistansinya akan berubah-ubah. Kita ukur kembali ya. Di sini sudah pasti memang tidak ada resistansi dan tidak ada tahanan. Nah, berarti jelas untuk kesalahan dari motor ini kenapa tidak menimbulkan percikan pengapian pada kabel coil di ujung coil. Ternyata coilnya ini yang mati atau coilnya ini yang rusak. Nah, setelah itu di sini kita menyediakan coil ini. Mohon maaf, ini coilnya bukan yang ori ya, karena kebetulan di toko tidak ada yang ori ya, lagi kosong barangnya. Dan motor ini secepatnya ingin diperbaiki, karena ini motor dibuat jalan untuk kerja ya, atau untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Jadi di sini kita tes lagi untuk yang baru. Di sini untuk yang baru, di sini ternyata menyambung antara pin positif dan pin negatif. Terus kita akan melakukan pengecekan resistansi dari coil ini sendiri ya. Kita coba, kita cek. Kita pasang di sini saja, nggak apa-apa. Mau di sini nggak apa-apa. Kemudian kita sambung ke sini. Nah, bisa dilihat ternyata multitesternya menunjukkan angka 11, sekian kilo ohm. Mau kita pasang di sini juga nggak masalah. Sebentar, mohon maaf ya. Lumayan ribet. Mau pasang di negatifnya pun nggak masalah. Nanti hasilnya beda-beda tipis. Nah, di sini juga menunjukkan 11,22 kilo ohm. Sementara di sini kita tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada ya, tidak ada koneksi, tidak ada sambungan. Seakan-akan ini gulungan di dalamnya terputus. Jadi kita akan coba kita pasang ini, lalu kita buktikan apakah memang coil yang baru ini menimbulkan percikan pengapian. Kalau memang menimbulkan percikan pengapian, berarti jelas dan nyata coil ini sudah rusak. Untuk pemasangan kita skip saja ya. Oke mas bro, jadi untuk coil ini sudah kita pasang ya, sudah terpasang rapi. Untuk kabel-kabel yang masuk ke coil juga sudah kita sambung.
Sekarang kita akan melakukan pengetesan apakah ini koilnya sudah mengeluarkan tegangan listrik atau tidak. Ini koil yang baru ya. Di sini kita hidupkan kunci kontak. Kemudian baru kita selah, kita coba, kita nyalakan, kita engkol sebentar. Ya, coba diengkol. Ternyata setelah kita ganti koil yang baru, dia sudah mengeluarkan tegangan listrik ya. Cukup besar apinya. Untuk segi ketahanan saya tidak bisa memastikan apakah ini tahan lama, karena kita tahu bahwa barang yang kita pasang atau part yang kita pasang itu bermerek Soho, punyanya Perja. Kalau yang original saja bisa cepat rusak ya. Oke lah Mas Bro. Kira-kira cukup sekian dulu untuk video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salam otomotif dari Raja Otomotif Padang Lawas. Mantap.